Oke pemirsa, kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi penghasil uang investasi N15 namanya. Kamu harus tahu apa itu investasi N15. Aplikasi N15 adalah penipuan skema Ponzi. Aplikasi N15 lagi gencar-gencarnya mencari mangsa agar umur aplikasinya bertahan lebih lama. Aplikasi N15 memang terbukti membayar. Dari mana proses pembayarannya? Dari deposit semua member. Jadi perputaran uangnya hanya dari member ke member saja. Jadi nanti yang akan diuntungkan yaitu pengguna lama yang akan menjadi korban pengguna baru. Walaupun kalian bisa mendapatkan uang yang didapatkan itu tidak berkah alias haram karena mengandung unsur penipuan, riba, dan judi. Bayangkan ada yang jual aset untuk deposit. Bahkan lebih parahnya ada sampai berhutang. Ketika nanti aplikasinya scam, maka mereka akan menjadi korban, sedangkan kalian mendapatkan uang dari korban-korban tersebut. Kapan itu terjadi? Nanti kalau sudah sedikit pengguna baru yang daftar dan deposit. Selagi masih banyak yang daftar dan deposit, maka umur aplikasinya semakin lama, karena perputaran uangnya masih lancar. Tapi yakinlah, suatu saat pasti akan scam. Apakah sudah ada korban di aplikasi N15? Selagi aplikasi N15 masih berjalan memang belum ada korban yang mengalami kerugian. Tapi nanti setelah aplikasi sudah scam, barulah muncul korban. Bahkan leader yang mengajak kamu juga mengaku menjadi korban. Padahal mereka sudah untung banyak dari kalian semua. Aplikasi N15 ini juga ada sistem referral dan deposit, serta tugas menonton iklan. Jadi jangan heran kalau banyak orang yang mengundang kalian untuk bergabung ke aplikasi N15 ini, karena mereka akan mendapatkan komisi dari mengajak kalian bergabung. Aplikasi N15 sudah punya kantor tiruan, sering adain seminar, berbagi kegiatan sosial, bahkan ada oknum-oknum yang sudah bergabung, sudah diliput oleh media sosial. Itu semua tidak menjamin ketika suatu aplikasi investasi menghimpun dana dari para pengguna haruslah mempunyai izin OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jika tidak punya izin OJK, dipastikan itu investasi bodong, Ponzi, penipuan. Coba gunakan pikiran dan akal sehat kalian. Mana ada mendapatkan uang tanpa bekerja dengan mudah di zaman sekarang ini? Kecuali kalian diiming-imingi aplikasi penipuan skema Ponzi. Tidak hanya aplikasi N15, masih banyak lagi aplikasi lainnya dengan modus-modus yang berbeda. Jadi harap berhati-hati. Lindungi keluarga kalian dari aplikasi skema Ponzi. Saya hanya mengingatkan agar kalian tidak menyesal di kemudian hari, karena penyesalan selalu datang di akhir. Oke, kali ini saya akan membahas apa itu Ponzi dan apa itu Ponzi dalam Islam. Ponzi adalah sebuah skema penipuan investasi yang melibatkan janji keuntungan yang tidak realistis dan pembayaran keuntungan kepada investor awal menggunakan uang dari investor baru. Skema ini tidak memiliki bisnis yang sebenarnya dan hanya bergantung pada arus masuk uang dari investor baru untuk membayar keuntungan kepada investor awal. Ciri-ciri skema Ponzi: 1. Janji keuntungan yang tidak realistis. 2. Tidak ada bisnis yang sebenarnya. 3. Pembayaran keuntungan kepada investor awal menggunakan uang dari investor baru. 4. Tidak ada transparansi tentang penggunaan uang. 5. Skema ini bergantung pada arus masuk uang dari investor baru untuk membayar keuntungan kepada investor awal. Contoh skema Ponzi: 1. Investasi emas yang menjanjikan keuntungan tinggi. 2. Investasi properti yang menjanjikan keuntungan cepat. 3. Investasi online yang menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Bahaya skema Ponzi: kerugian finansial yang besar, kehilangan kepercayaan dalam investasi, risiko penipuan dan kejahatan finansial. Dalam Islam, Ponzi dianggap sebagai bentuk penipuan dan riba yang dilarang oleh syariat Islam. Berikut beberapa alasan mengapa Ponzi dianggap haram dalam Islam. 1. Riba. Ponzi melibatkan pengambilan keuntungan yang tidak adil dan tidak transparan yang dianggap sebagai riba dalam Islam dan termasuk dosa besar. Penipuan. Ponzi dalam bentuk penipuan yang melibatkan janji keuntungan yang tidak realistis
dan pembayaran keuntungan kepada investor awal menggunakan uang dari investor baru. Ketidakadilan. Ponzi dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor dan dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan jika itu terjadi scam. Tidak transparan. Ponzi seringkali tidak transparan dalam penggunaan uang yang dianggap sebagai bentuk penipuan dalam Islam. Dalil Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa harta orang lain kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang batil, padahal kamu mengetahui." Surat Al-Baqarah ayat 188. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu membeli sesuatu yang belum jelas, karena itu adalah penipuan." Hadis riwayat Muslim. Konsekuensi melakukan ponzi dalam Islam. Melakukan ponzi dalam Islam dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius, termasuk dosa. Melakukan ponzi dianggap sebagai dosa dalam Islam. Kerugian. Ponzi dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor. 3. Kehilangan kepercayaan. Ponzi dapat menyebabkan